ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi masyaallah la hawla wa la quwwata illa billah. Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Ibu, bapak-bapak, jemaah salat subuh Masjid Al-Muttaqin rahimakumullah, marilah kita bersyukur atas segala nikmat taufik dan amanah dari Allah Azza wa Jalla. Pada pagi hari ini kita dimudahkan langkah kaki kita, digerakkan hati kita menuju keimanan takwaan untuk melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah di masjid dan di awal waktu. Mudah-mudahan ibadah kita senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga terlimpah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya. Mudah-mudahan kita kelak mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu jemaah salat subuh rahimakumullah, mari kita awali dengan membaca surat Al-Fatihah untuk orang tua kita, guru kita, guru hajat kita, doa kita. Mudah-mudahan dengan wasilah Al-Fatihah Allah berikan ijabah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Jamaah sholat Masjid Al-Muttaqin rahimahumullah, terima kasih kepada Bapak Harno, Bapak Iya dan seluruh sambil pagi hari ini saya bisa kembali silaturahim dengan Bapak Ibu. Bapak Ibu sehat nggih, sedaya nggih? Saya paling senang kalau di sini Bapak Ibu nggih. MC-nya Pak Harno, Bapak yang dikurniakan MAG Master Alam Goib. Paling senang dalam ini. Pak Harno kemudian dulu. Moga Bapak Ibu yang saya memberikan unjukan daharan kali pun sampai saat ini. Bapak Ibu, tema yang akan kami sampaikan tadzkirah pada pagi hari ini adalah dari Masjid Umat Bangkit. Nah, ini akan kami sampaikan, mudah-mudahan memotivasi kita untuk selalu cinta dengan masjid, karena dengan cinta dengan masjid manusia itu, umat itu akan menjadi bangkit. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah At-Taubah surah ke-9 ayat ke-18 yang tadi sudah kami bacakan. Di dalam awal surat atau ayat tersebut Allah Ta'ala menggunakan kata-kata innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Dalam bahasa Arab
ketika sesuatu itu diawali innama, itu berarti untuk kalangan terbatas, Bapak Ibu. Jadi termasuk orang-orang yang memakmurkan masjid, berarti ini dipilih oleh Allah. Kalangannya terbatas, tidak semuanya. Contoh juga ada di ayat lain yang diawali dengan innama shadaqatu lil fuqara wal masakin ila akhirih. Itu perintah, di situ adalah perintah untuk sedekah atau zakat. Di situ terdapat 8 orang yang berhak menerima zakat, ya hanya 8 orang itu. Di luar itu tidak boleh. Contoh, tidak boleh zakat diberikan kepada yatim. Yatim piatu tidak boleh, karena tidak ada dalam 8 orang yang berhak menerima zakat, kecuali yatim piatunya adalah fakir atau miskin. Kecuali yatim piatunya itu adalah yang tidak mampu. Dan kalau yatim piatu sugih mampu, tidak termasuk kan seperti itu. Nah itu ya, kembali ke topik, sesuatu dalam bahasa Arab atau ayat yang ada dengan innama itu berarti kalangan terbatas. Dalam surah Al-Taubah ayat ke-18 disebutkan innama ya'muru masajidallah man amana billah. Jadi yang pertama, Allah memberikan satu apresiasi kepada orang yang memberikan hidupnya, memberikan perjuangannya untuk cinta kepada masjid. Man amana billah, berarti dia sudah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang itu sudah punya kekuatan iman, Bapak Ibu. Orang yang hatinya, aktivitasnya selalu bergantung kepada masjid, imannya semakin tebal. Maka orang yang sholat dengan, mohon maaf, di rumah dengan di masjid, itu pahalanya beda, Bapak Ibu. Sholat di rumah dengan di masjid sama-sama jamaah, beda. Bapak Ibu mau niat ke masjid saja, itu sudah mendapatkan pahala yang lebih. Karena sesuatu yang dirangkaikan dengan ibadah di masjid, apalagi sholat, itu turunan pahalanya banyak. Contoh, adik-adik tadi bangun, sudah wudu kan? Sudah. Orang yang berwudu dengan sempurna, kemudian dia berangkat ke masjid, langkah kaki kanannya adalah menaikkan derajat, langkah kaki kirinya adalah menggugurkan dosa. Ini baru langkah kakinya, Bapak Ibu. Sampai di masjid, kemudian masuk ke masjid, doanya bagaimana, Bapak Ibu? Allahumma barik lana. Bahar ya. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah kepadaku pintu-pintu rahmat. Ketika masuk kemudian membaca doa itu, kemudian niat iktikaf. Bapak Ibu sudah niat iktikaf belum? Belum. Nah, iktikaf satu rangkaian, nawaitul iktikafa sunnatan lillahi ta'ala. Bapak Ibu duduk dihajar diberi pahala iktikaf. Aduh, saya tidak hafal bahasa Indonesia. Saya niat duduk iktikaf lillahi ta'ala. Itu sah. Jadi ketika masuk masjid, Allah maftahli abwaaba rahmat, langsung dirangkaian iktikaf. Nawaitul iktikaf sunnatan lillahi ta'ala. Dapat pahala duduknya itu iktikaf, walaupun hanya duduk saja, apalagi sambil mendengarkan tausiah atau ngaji. Kemudian di dalam masjid itu banyak sekali ibadah yang bisa kita lakukan. Maka orang yang dia selalu hatinya kepada masjid, dia itu akan mendapatkan banyak sekali pahala. Itu merupakan tanda tebalnya iman seseorang. Man amana billah wal yaumil akhir, dia beriman kepada hari akhir. Maka orang yang mengurusi masjid, orang yang berjuang untuk masjid, itu kerjanya kerja akhirat. Bendahara itu sinten mengerti Pak Harno? Pak Harno sinten bendahara itu? Pak Harno. Pak Harno Kiambak. Oh, Pak Harno Kiambak. Bendahara masjid niku mboten nggih ngumpulaken arto. Nek nggih ngumpulaken arto niku BMT, bank nggih. Bendahara itu kaca mengumpulkan infak jamaah, setelah itu napa? Ditasarufkan untuk kemakmuran masjid, nggih, untuk membeli perangkat-perangkat yang dibutuhkan masjid. Iki karpetnya enggal nggih. AC-nya enggal, saya nyaman sekali di Masjid Al-Muttaqin untuk membeli peralatan untuk dakwah, syiar, penting. Yang ketiga untuk memakmurkan masjid. Jadi untuk
Memakmurkan masjid tidak hanya fisiknya Al-Mutakin sudah bagus, fisiknya megah, fasilitasnya lengkap. Sekarang mari bersama-sama bersama dengan kami kita bangkitkan kegiatan syiar di Masjid Al-Mutakin. Jadi masjid itu orientasinya tidak hanya untuk sholat saja. Nah, ini tidak hanya untuk sholat saja. Nanti akan berkembang apa fungsi masjid yang selanjutnya nanti akan kami sampaikan. Kemudian wa'aqamas sholat, tempat untuk mengerjakan sholat, wa'atus zakat, tempat untuk zakat, tempat untuk menunaikan zakat dan sebagainya. Di akhir surah At-Taubah disebutkan sebagai fasa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Orang-orang yang semuanya itu tadi mesti orang yang muhtadin, orang yang mendapatkan petunjuk. Seperti jamaah pagi ini disebut dengan jamaah al-muhtadin, bagi orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Maka Bapak Ibu, mari kita senantiasa cinta dengan masjid, karena dengan masjid umat ini akan bangkit. Bagaimana cara untuk memakmurkan masjid kita agar masjid kita semakin memberikan manfaat kepada umat? Yang pertama adalah mari kita kembalikan fungsi masjid seperti di zamannya Rasulullah SAW. Jadi kembali lagi, masjid memang untuk sholat, tapi di luar sholat, masjid ini bisa menjadi ladang syiar ibadah untuk menumbuhkan kegiatan muamalah, kegiatan ekonomi, kemasyarakatan. Masjid ini menjadi pioner, menjadi tolak ukur yang pertama yang hadir di tengah masyarakat. Jadi dengan hadirnya masjid ini akan memberikan ketenangan, kenyamanan untuk jamaah. Maka masjid ini perlu sekali untuk bisa menghadirkan kegiatan-kegiatan yang mana kegiatan ini yang bisa untuk menggandeng merangkul jamaahnya. Contoh, tidak hanya untuk diisi kajian, kemudian mungkin diisi dengan hal-hal yang bermanfaat. Misal kegiatan anak-anak diisi dengan TPA, kegiatan remaja diisi dengan kegiatan motivasi ibadah untuk remaja pemuda untuk membentengi dari hal yang baik. Adanya kelitih, adanya miras, adanya slot judul, ya, judi online, ya, betul Bapak Ibu. Ya. Ini kan peran dari masjid bisa membentengi hal itu. Ya. Jadi dengan kita memperbanyak merangkul generasi-generasi anak-anak, generasi muda, itu akan menjadikan masjid ini semakin berkembang. Maka yang kedua, mari kita merangkul pemuda, remaja. Ya. Bapak Ibu takmir, mari pemuda remaja di lingkungan di Kepanjen ini diajak. Cara mengajaknya bagaimana? Tadi awal memang agak sulit di mana-mana untuk mengajak remaja pemuda. Caranya Bapak Ibu takmir adalah dengan mengemas dengan sebaik mungkin. Jangan diundang undangan pengajian. Biasanya anak-anak remaja agak sulit. Apalagi pengajian yang dibahas Sahih Bukhari, yang dibahas Sirah Nabawi, langsung mental itu Pak Yan, langsung mental Pak Arno. Karena biasanya untuk kata-kata ngaji itu jadi ngomong, waduh berat. Maka bahasanya dibuat yang ringan. Mungkin ngopi, ngopi ini kan ngobrol berkala iman. Mungkin angkringan, ayo ngaji karo zikiran atau apa. Bahasanya dibuat bahasa yang anak-anak sekarang, anak-anak muda sekarang, agar apa? Mereka tertarik. Di beberapa masjid saya sering mengajak kalau pengajian atau mengisi acara remaja itu bahasanya bukan pengajian atau kajian berat. Yang datang undangan 50, yang datang 10 berbeda. 10. Tapi kalau yang angkringan, datang itu. Sebelum itu makan dulu, angkringannya datang, makan, maka ada nasi, ada angkringan kita undang ke masjid dulu, makan, minum, sudah kenyang, kita ajak pelan-pelan. Kita masuk. Jadi mengajak generasi muda Gen Z itu ya dengan seperti itu, makan, ngopi, sediakan wifi agar mereka bisa membuat program-program, membuat flyer, membuat video-video dakwah, sediakan itu. Tapi dia harus dibatasi di awal, jangan sampai wifi terus dipakai untuk mabar, waktunya sholat malah pulang. Jadi masjid itu harus merangkul pemuda remaja
karena bagaimanapun generasi muda itu yang menerus kita, betul Bapak Ibu. Ya kan meneruskan perjuangan dia para remaja pemuda kita. Kalau masjid ini merangkul dengan kegiatan seperti itu, dirutinkan, kemudian diajak sekali rekreasi, rekreasi rihlah temanya, rekreasi di situ sambil kita masukkan ilmu tauhid, akhlak, adab, ilmu tentang agama, itu akan bagus. Cara mengemasnya takbir kreatif seperti itu. Nah maka takbir itu dibantu Bapak Ibu semuanya. Mari kita bersama-sama, termasuk mendidik anak-anak kita yang KPA, KPG di sini. Termasuk juga yang Bapak-Ibu yang sepuh juga terus istiqomah. Besok bisa, kalau seperti itu bisa dilakukan, maka masjid ini akan penuh sholat subuhnya. Yang bapak-bapak, ibu-ibu banyak, remaja pemudanya banyak, anak-anaknya juga banyak. Insya Allah, jadi seperti itu. Dirangkul pemudanya. Yang ketiga Bapak Ibu, orang yang mengurusi masjid itu adalah utama sekali. Dakwah di masjid itu sesuai dengan kemampuannya. Kita ingat sahabat Abu Bakar atau Utsman berjuang di masjid dengan hartanya karena mampu. Tapi sahabat Bilal bin Rabah tidak dengan hartanya, dengan apanya Bapak Ibu? Dengan azannya, betul. Azan, tidak apa-apa. Ya, yang azan, yang bisanya kemudian kultum, belajar kultum, tidak apa-apa kultum. Kemudian nanti diisi dengan mungkin kegiatan-kegiatan yang lain, tahsin misalnya, atau kegiatan-kegiatan yang lain, tidak apa-apa. Maka berjuang sesuai dengan kemampuannya. Berjuang dengan tenaganya boleh Bapak Ibu? Boleh. Karpetnya kok kotor, Bapak Ibu vakum, ambil vakum, dibersihkan. Kok di halaman setelah hujan banyak daun berserakan, batu-batu, Bapak Ibu nyapu di lingkungan masjid, itu pahala. Berjuang dengan apapun, dengan harta benda, dengan kemampuannya, dengan pikirannya, dengan tenaganya, itu boleh. Karena kalau itu semua dilakukan, masjid itu akan menjadi makmur karena merangkul semuanya. Jadi masjid itu tidak hanya milik satu orang. Kalau Pak Harno semua, nanti yang takmir Pak Harno, yang imam Pak Harno, yang MC Pak Harno, nanti yang misal penceramah Magister Alam Goib misal tidak datang Pak Harno lagi. Baru Pak Harno semua nanti, ibu-ibu semua dirangkul oleh Pak Harno, oleh Ketua Takmir, oleh Pak Ian dan sebagainya, dirangkul semuanya, berperan semuanya, harus berperan. Yang berperan ngurusi Menteri Keuangan berdahara di keuangan. Oh ini keuangan mau biar makmur seperti apa, mau seperti ini, seperti ini. Jadi semua dirangkul. Bagian perlengkapan atau rumah tangga, oh ini kurang, misal ada yang kurang, misal AC-nya kurang, sudah diusulkan dibelikan. Oh ini pembersihnya kurang, diusulkan. Nah sesuai dengan tugas-tugasnya masing-masing, sehingga masjid ini adalah bersatu padu, bisa menjadi ukhuwah Islamiyah. Maka takmir itu harus totalitas, bukan dengan sisa tenaga, sisa pikiran, tidak. Jadi harus totalitas, itu yang tiga. Agar masjid ini makmur harus totalitas. Kemudian yang keempat, masjid ini fungsinya adalah melayani Ibu. Satu, melayani umat, melayani. Mereka nek siang dikunci betul masjid itu. Betul kan? Betul. Karena barangkali siang itu orang pengen sholat duha. Ya kalau yang mau tahu misal dikunci kan memang yang sebelah bisa dipakai. Ya untuk sholat duha. Karena barangkali orang itu ingin sholat duha, mampirnya istirahat di masjid. Kehujanan, hujan deras, mampir singgah di masjid. Masjid itu harus melayani. Saya pernah suatu ketika, mohon maaf, waktu sedang belum sampai rumah, jelas, mohon maaf, ingin ke kamar mandi suatu masjidnya dikunci kamar mandinya. Waduh, ngapet tekan rumah ini. Nah, jangan dikunci, memberikan pelayanan. Jadi ini barangkali dengan itu masjid tidak hanya buang air, setelah itu barangkali wudhu, kemudian bisa sholat. Nah itu, jadi apa dikunci lah, ya begitu. Wah, kadang kotor dan nanti kotor dibersihkan. Wah, malah pahalanya banyak. Oh, kalau ini sering ngosei WC masjid, nama ini tetap ikut kerja bakti di masjid, jadi ikut. Jadi
jangan dipuji. Melayani umat, sesediakan di luar, misal barangkali ada kehausan, orang yang sedang mencari nafkah, kemudian sehingga harus disediakan minum di luar. Sedekah air itu penting sekali, Bapak Ibu. Walaupun hanya air gelasan mineral, memakai air gelasan itu sediakan saja di luar, silahkan ambil, itu bagus sekali. Karena barangkali orang itu haus, ingin minum, difasilitasi melayani sebaik mungkin dengan hal-hal seperti itu. Hal-hal kecil itu malah luar biasa pahalanya. Ini masjid menjadi pelopor melayani untuk umat. Yang kedua, masjid itu menggerakkan umat, menggerakkan tidak hanya ibadahnya, akidahnya, tauhidnya, tapi juga hal lain. Misal ekonomi. Misal di sini ada pengajian, ada snack gitu, Bapak Ibu, nonton. Masjid itu jadi pelopor. Ya, pesan snacknya misal di tempat Ibu A jamaahnya. Karena ada beberapa besok dikirim, besok di tempat Ibu B pesannya. Misal suatu saat snacknya tidak dengan saya tapi dengan soto, misal pesan di tempat jamaah yang A, itu kan menggerakkan ekonomi umat seperti itu. Menggerakkan ekonomi dengan seperti itu. Jadi untuk menggerakkan ekonomi yang ada di jamaahnya itu seperti itu. Jadi masjid itu harus bisa menggerakkan umat. Jadi dengan hal-hal seperti itu, masjid ini akan menjadi makmur. Jadi sekali lagi, mari Bapak Ibu takmir bersinergi dengan Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Muttaqin Panjen, bersama-sama saling untuk berjuang memakmurkan agama Allah lewat mencintai masjid. Karena kita yakin kalau orang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid, kelak di hari kiamat akan mendapatkan naungan. Karena ada 7 golongan orang yang mendapatkan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah orang-orang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang senang untuk datang beribadah, untuk menghidupkan masjid-masjid kita, terutama di Masjid Al-Muttaqin. Kita ajak keluarga kita. Kalau keluarga kita sudah mampu, kita ajak lingkungan sekitar kita untuk bersama-sama datang memakmurkan masjid. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat, memotivasi kita untuk selalu kita bisa memakmurkan masjid kita. Kita yakin masjid ini adalah tempat yang penuh berkah. Suatu saat Allah tidak hanya memanggil Bapak Ibu ke tempat masjid ini, tempat yang penuh ketenangan ini, mungkin Allah akan panggil kita kelak ke Haramain, ke Baitullah, di depan Ka'bah kita berdoa, di Raudhah, di Masjid Nabawi kita bisa berdoa di sana. Di sana bukan sumber ketenangan. Maka orang yang masuk masjid tadi, Allahumma ftahli abwaab rahmatik, kemudian dan itikaf nawaitu itikaf sunnah ta'ala. Ketika keluar dari masjid kita pun akan berdoa, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, berikanlah kepada kami fadilah, kebaikan-kebaikan dari yang ada di masjid. Mudah-mudahan kebaikan keberkahan mengalir kepada kita semuanya. Mudah-mudahan Allah ijabah doa-doa kita. Allah berikan kepada kita rezeki yang berkah. Allah jadikan keluarga kita sakinah, mawaddah dan warahmah. Allah jadikan keturunan kita, zuriat kita, anak cucu kita menjadi anak yang soleh-solehah, anak generasi yang cinta dengan masjid. Dan mudah-mudahan dengan masjid ini, dengan berjuang di masjid ini, Allah akan berikan keselamatan kepada kita fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu dan jamaah sholat subuh rahimakumullah, untuk mengakhiri tausiah atau tadbirah pada pagi ini, mari kita membaca Sayyidul Istighfar untuk mohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita membaca raditu billah. Mudah-mudahan kita kelak masuk ke dalam surganya Allah taala, digandeng bersama dengan kekasih kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari bersama-sama. Bismillah.